Baik, hari ini kita membahas tentang perkembangan Islam di Umayyah dan Abbasiyah ya. Diskusi pada sore hari ini cukup seru dan menarik. Pembicaranya juga menguasai materi hari ini. Saya mau menambahkan beberapa poin. Saya akan share screen. Ini tentang Abbasiyah dan Umayyah ya. Jadi sebelum Abbasiyah kita ke Umayyah dulu. Ini asal mula Umayyah tidak perlu saya ulangi lagi karena tadi sudah disampaikan oleh pemakalah. Kemudian tentang nilai sosial politik Bani Umayyah ini kalau orang Arab itu kan terkenal mereka itu sangat menjaga kearabannya gitu ya, kesukuannya gitu, sehingga mereka betul-betul terkenal dengan pro-Arabnya gitu ya. Jadi hanya orang-orang Arab yang boleh memerintah gitu, yang menduduki posisi-posisi strategis itu orang Arab. Tetapi juga Bani Umayyah ini tidak menjauhi orang-orang yang non-Muslim gitu ya. Bahkan Muawiyah ini pernah memanggil ahli riwayat, kemudian ditugaskan untuk mengarang berbagai buku yang diperlukan untuk menjauhkan rakyat dari keterkaitan dengan urusan politik dalam negeri. Kemudian mengajarkan nilai-nilai toleransi juga dengan masyarakat non-Arab atau non-Muslim. Kemudian ada stratifikasi sosial yang berpatokan pada ras. Tetap saja yang Arab itu selalu menempati posisi pertama karena orang Arab itu mereka kesukuannya itu sangat tinggi ya, fanatisme sukunya itu tinggi sekali, mereka merasa mereka orang yang paling suku yang paling bagus, yang paling terhormat gitu ya, kastanya kasta tertinggi, sehingga ya, hal ini bisa menimbulkan berbagai konflik ya antar suku di Arab sendiri dan menimbulkan gejolak-gejolak pemberontakan di beberapa wilayah. Kemudian ini Bani Umayyah sistemnya sistem monarki turun-temurun, ini juga tadi sudah dibahas gitu. Kemudian langsung kita ke ekspansi wilayah dinasti Bani Umayyah. Ini cukup banyak ya. Jadi pada tahun 711 Masehi misalnya ini Aljazair dan Maroko ini ditaklukkan. Kemudian contohnya misalnya Tariq bin Ziyad ini memimpin pasukan Islam. Bahkan dia sampai ke benua Eropa gitu. Dan lain-lain, banyak sekali ya ekspansi wilayah yang dilaksanakan pada masa Bani Umayyah. Nah, ini peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah, misalnya mereka mendirikan pos-pos ya untuk peralatan kuda, karena waktu itu kuda merupakan alat transportasi yang penting, di samping untuk mengangkut barang, tetapi juga alat untuk mendukung peperangan gitu ya antar wilayah. Kemudian pada masa Umayyah juga menertibkan angkatan bersenjata, kemudian pencetakan mata uang gitu. Kemudian menjadikan hakim itu sebagai satu profesi ya. Lalu kalau kita bergeser ke dinasti Abbasiyah, ini kelahiran Abbasiyah ini kan erat kaitannya dengan oposisi dari golongan Syiah terhadap pemerintahan Bani Umayyah. Kemudian kalau kita bicara kondisi sosial Bani Abbasiyah, ini mereka dikenal dengan ekspansinya yang luas ya. Kalau tadi pada masa Umayyah itu mereka masih sangat Arabisme, gitu. Kalau di masa Abbasiyah ini mulai ada toleransi. Bahkan Abbasiyah ini sendiri bisa mengalahkan Umayyah itu karena ada perjanjian dengan bangsa Persia gitu ya, ada koalisi dengan bangsa Persia, sehingga mereka ini lebih memberikan peran kepada orang-orang non Arab gitu dalam beberapa bidang pemerintahan, posisi-posisi juga mulai diserahkan kepada selain Arab gitu. Kemudian pembagian kelas dalam masyarakat ini ditentukan berdasarkan jabatan dalam negara, kemudian tidak membedakan suku, ras, dan agama. Jadi agak berbeda sedikit dengan Umayyah. Kemudian kondisi politik pada masa Abbasiyah ini banyak dipengaruhi oleh Turki. Kemudian ini tadi juga sudah dibahas ya, sudah mulai banyak perseteruan. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuannya ini terutama pada masa Harun ar-Rasyid. Ini Abbasiyah ini mengalami puncak kejayaannya ya.
terutama perkembangan ilmu pengetahuan. Tadi juga pemakala sudah memaparkan. Misalnya sebagian besar kekayaan pemerintah ini dipakai untuk keperluan sosial, fasilitas umum, pengembangan iptek, semua kesejahteraan rakyat itu betul-betul diperhatikan oleh khalifah. Nah, kemudian pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, Abbasiyah ini dia mengembangkan ilmu pengetahuan dengan gerakan penterjemahan hingga didirikannya Baitul Hikmah dan Darul Hikmah. Dari salah satu sumber yang pernah saya baca itu kabarnya, begitu mendukungnya khalifah itu terhadap gerakan penterjemahan, jadi kalau dia mau menerjemahkan buku, misalnya contoh ini satu buku terjemahan gitu ya, ditimbang gitu loh, hasil terjemahan bukunya itu ditimbang, kalau misalnya beratnya 200 gram atau 500 gram, maka itu diganti dengan emas seharga itu, seberat itu gitu. Jadi banyak ilmuwan pada masa Abbasiyah, banyak seniman gitu ya, jadi karena didukung oleh pemerintahnya. Kemudian perubahan dalam bidang militeran ini juga dilakukan pada masa Abbasiyah. Nah, ini perkembangan ilmu pengetahuan di Abbasiyah ini pertama ada kepedulian akan ilmu. Jadi ketika mereka ekspansi wilayah, memperluas wilayah kekuasaan Abbasiyah, motivasinya itu adalah yang pertama adalah dakwah gitu ya. Jadi dengan dakwah itu ketika dia ada negara-negara atau wilayah-wilayah baru yang menjadi wilayah Islam, maka ditransfer pendidikan Islam itu ditransfer keluar dan ilmu pengetahuan dari wilayah baru itu juga ditransfer ke dalam wilayah Islam gitu ya. Nah, bagaimana cara mentransfernya? Tentu saja dengan gerakan penterjemahan ini gitu, sehingga ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah ini sangat berkembang gitu. Kemudian yang melatar belakangi misalnya bidang seni, kedokteran, kimia, biologi, astronomi, matematika, geografi, filsafat, arsitektur dan lain sebagainya ini karena dukungan khalifah yang sangat besar kepada ilmuwan-ilmuwan ini, akhirnya pada masa Abbasiyah ini banyak muncul ilmuwan-ilmuwan. Jadi sekitar abad ke-8 sampai abad ke-12 ini betul-betul ilmu pengetahuan berkembang dan banyak ilmuwan muslim yang hadir pada saat itu. Kemudian ini kita lewatkan masa kekuasaan Abbasiyah, ini ada masa Abbasiyah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian sebab-sebab kemunduran Abbasiyah, memang pada awal periode Abbasiyah itu dia khalifahnya itu sangat kuat gitu ya, kepemimpinan khalifah itu kuat. Tapi perlu kita sadari juga ada kelemahannya kalau sistem kekhalifahan atau monarki atau kerajaan itu kan dia karena turun-temurun, belum tentu anaknya itu, penggantinya itu akan cakap memimpin seperti bapaknya gitu ya. Karena ya jiwa kepemimpinan itu kan berbeda dan perlu dilatih juga gitu. Kadang-kadang anak-anak khalifah ini, maaf baterai saya ini lowbat ya. Sebentar saya lupa ngecas ini. Oke. Jadi bisa dikatakan kemunduran itu terjadi karena anak khalifah ini biasa bergaya hidup mewah gitu, kemudian biasanya kan di kalangan internal istana juga ada perebutan kekuasaan ya, anak-anak khalifah itu saling berebut kekuasaan gitu, kemudian karena ketidakcakapannya dalam memimpin, perhatian terhadap wilayah-wilayah yang di perbatasan, perhatian terhadap yang di wilayah-wilayah perbatasan itu berkurang gitu, sehingga yang ada di tempat-tempat jauh itu mereka biasanya mulai memisahkan diri sedikit demi sedikit. Apakah masih terdengar? Masih, Bu. Masih. Ya, terima kasih. Saya pikir putus koneksinya. Jadi ketika perhatian dari pusat ke daerah itu berkurang, itu akan memunculkan konflik-konflik baru gitu ya, di wilayah jauh itu. Kalau kita analogikan misalnya pemerintahan di Indonesia aja ya, kalau di pusat kota di Pulau Jawa itu kan pembangunan bagus gitu ya, semua sarana prasarana ada gitu. Sementara coba kita lihat di wilayah perbatasan gitu kan, apakah fasilitasnya sama, apakah pembangunannya sama. Nah, analoginya kira-kira begitu. Itu diantara sebab kemunduran Abbasiyah, karena yang wilayah-wilayah di perbatasan itu, yang wilayah jauh itu mereka merasa tidak diperhatikan, akhirnya mereka
memisahkan diri sedikit demi sedikit ya. Kemudian ada pemberontakan gitu ya. Nah, jadi banyak faktor. Kemudian persaingan antar bangsa. Jadi pada masa Abbasiyah ini kan karena dia sudah ekspansinya sudah jauh, sudah banyak apalagi kekhalifahannya itu kan tadi di awal presentasi saya tadi tidak hanya orang Arab saja, tetapi misalnya orang-orang Persia gitu ya, suku-suku lain, orang-orang bangsa lain itu diberi kesempatan untuk memimpin gitu. Nah, masing-masing ini, terutama misalnya bangsa Persia ini, pasti kan ada apa istilahnya ya fanatismenya gitu ya, bahwa suku saya lebih layak untuk memimpin gitu. Jadi ada persaingan di internal pemerintahan mereka sendiri. Kemudian ada kemerosotan ekonomi. Memang Abbasiyah itu pada periode pertama dan kedua itu ekonominya sangat tinggi gitu ya. Pemasukannya itu bahkan lebih besar daripada pengeluarannya, sehingga baitul malnya itu melimpah gitu, uangnya itu banyak gitu. Tetapi karena itu yang saya sebutkan sebelumnya, ketidakcakapan pengganti khalifah ini loh. Anak keturunan yang tidak cakap memimpin ini, gaya hidupnya mewah, kemudian pengeluarannya sudah lebih banyak daripada pemasukannya, banyak juga pengeluaran-pengeluaran pos-pos baru gitu ya, sehingga lama kelamaan ya ini mengurangi gitu kan. Belum lagi kalau ada peperangan gitu, itu kan cost-nya itu sangat tinggi gitu. Kalau orang tidak diposisikan pada posnya yang tepat, maka tunggulah kehancurannya. Itu juga sudah kita ketahui gitu ya, walaupun sekaya apapun, tapi kalau tidak bisa memanage dengan baik, maka lama-kelamaan dia bisa ya jadi miskin juga gitu ya. Kemudian konflik keagamaan tadi juga sudah disinggung oleh pemakalah, jadi tidak saya tambahkan lagi. Lalu ada ancaman dari luar gitu. Nah, pada masa akhir-akhir Abbasiyah itu kan ada perang salib. Perang salib itu terjadi beberapa kali gitu ya, dan itu menguras energi, baik itu sumber daya maupun keuangan gitu ya. Kemudian ada juga serangan Mongol ke wilayah Islam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan pada sore hari ini. Saya lihat di Google Classroom belum semua mengumpulkan makalah ya. Maaf, yang kelompok 1, kelompok 3 tadi belum.